Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lailatul Fadilah Yolanda Nanti dan Ratu Putri, pada kesempatan ini saya akan membuka layanan kunjungan. Silakan Anda konsultasikan, kemudian laporkan progres yang telah saudara kerjakan selama ini. Kemudian sampaikan pula kendala-kendala yang saudara hadapi dan juga maksud saudara di kesempatan ini apakah meminta tanda tangan atau silakan. Siapa dulu yang mau konsultasi? Apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Silakan. Kalau perlu, saudara tampilkan apa yang ingin saudara. Ratu Putri. Bu, saya izin melaporkan perkembangan proposal skripsi saya. Kemarin, waktu hari Sabtu kemarin, saya sudah mengirimkan revisi proposal ke Bufat dan juga ke Dusbing 2. Nah, berhubung ada beberapa yang perlu saya revisi, itu di bagian instrumen lembar tes dan di bagian kerangka berpikir, Bu. Nah, saya ingin bertanya tentang itu, Bu, yang instrumen lembar tesnya. Kemarin saya sudah membuat instrumen lembar tes itu, tapi yang isinya tentang penilaiannya sesuai apa tidak itu, Bu. Kayak seperti ciri-ciri teks negosiasi itu sudah sesuai apa belum, terus saya beri skornya itu mulai dari 5 sampai nilai 2 gitu, Bu. Tapi kata Dusbing 2 itu belum termasuk lembar tes itu kayak yang soalnya gitu. Sedangkan soal yang saya akan berikan ke murid nanti itu hanya untuk perintahnya itu membuat teks negosiasi gitu, Bu. Jadi gimana ya, Bu, instrumen lembar tes itu? Saudara bisa share screen dan semuanya bisa melihat dan saya juga bisa melihat. Bagaimana, Bu? Suaranya terputus-putus, Bu. Share screen. Sebentar, Bu. Saya cari ini. Coba saya yang share screen ya. Terlihat? Terlihat? Iya, Bu. Benar, Bu. Penerapan model profil dalam, ini harusnya di enter ya, seperti ini. Ya. Saya mulai dari awal. Ini, tadi kan seperti ini, kata jalan ini.
Ya, dalam pembelajaran menulis teks negosiasi pada ya peserta didik bla 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 ini ya. Lalu Iya, Bu. saya akan melihat masalahnya. Ini kita bisa menuliskan ini, saudara. Mana dari kata pendidikan sampai kata menulis yang pendapatmu sendiri, saudara? 1. Saran saya, bagi Ratu dan saudara-saudara semua, di dalam latar belakang itu tidak ada teori. Seperti ini. Kalau ada, terpaksa harus ada, itu hanya karena untuk mendukung pendapat saudara. Gitu. Misal nih, pendapat saudara seperti ini. Kegiatan pendidikan karakter anak bangsa melewati masa yang sulit akibat faktor pandemi virus corona, bla 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 bla. Kemudian hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sukma Jataka, misal. Itu jika antara pernyataanmu yang saya bold ini, ya, yang saya tebal ini, dengan pendapatnya si pakar itu nyambung. Tidak, ya jangan digunakan. Gitu. Kemudian, ini bagus sekali, sudah dicantumkan KD ya. Kemudian, kamu bisa mengatakan kegiatan pembelajaran sering mengalami kegagalan dalam interaksi jarak jauh. Itu kamu dasarnya apa? Gitu. Misalnya, kamu sudah melakukan observasi atau kamu sudah melakukan wawancara. Jadi kalimatmu akan bunyinya begini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada X pada tahun atau maksudnya kapan gitu ya, di mana disebutkan diketahui bahwa kegiatan pembelajaran sering mengalami kegagalan dalam interaksi jarak jauh. Hanya itu. Jelas satu suara saya? Iya, Bu. Nah, jadi Jelas, satu Bu. ketika kamu menuliskan atau menuangkan pendapat kegiatan pembelajaran itu sering gagal itu tidak ngarang. Gitu. Jika itu tadi wawancara. Itu Ya, sebentar. Kalau itu hasil dari observasi, maka disebutkan berdasarkan observasi pada proses pembelajarannya apa, sebutkan, kemudian di mana, kapannya, gitu ya, baru kamu mengatakan pembelajaran sering mengalami kegagalan. Itu bagaimana, Ratu? Iya, Bu. Itu kemarin saya sudah pernah penelitian, Bu. Jadi saya malah nggak menuliskan berdasarkan wawancara dari gurunya gitu, Bu. Jadi malah langsung oleh karena itu. Ya, Kesalahannya di situ, Bu. di lampiran nanti itu disebutkan atau dilampirkan bukti-bukti bahwa kamu sudah melakukan apakah itu observasi, apakah itu wawancara, gitu ya. Saudara-saudara yang lainnya juga. Iya, Bu. Ya, Yohanda, kemudian tadi saya lihat Nadif, gitu ya. Baik, kemudian kamu juga mengatakan bahwa ini loh, teks negosiasi di bawah kriteria ketuntasan. Di bawah itu dirangkai atau dipisah, Ratu? Di bawah dipisah, Bu. Nah, ini masih dirangkai ya. Iya. Ya. Nah, kamu mengatakan di bawah KKM itu dasarnya apa? Apakah berdasarkan analisis apa atau berdasarkan wawancara atau berdasarkan apa? Pokoknya semua hal yang kamu tuliskan itu harus ada dasarnya. Kalau tidak berdasarkan tadi
Apakah wawancara, memberikan angket, melakukan observasi atau survei, atau melakukan hal seperti analisis isi dokumen ya. Nah, itu harus kita. Tuh. Kalau tidak, ini akan dianggap sebagai karang bohong. Gitu. Harus ada dasarnya. Satu. Yang kedua, dasar itu juga bisa diperoleh dari dukungan teori. Jadi ketika kamu berpendapat apapun harus dilandasi dengan teori. Ada dua cara itu ya, saudara-saudara, supaya tulisan saudara ini, penelitian saudara ini tidak dianggap omong kosong atau bohong gitu. Kemudian ketika menyusun paragraf seperti ini, saudara, saya harap tidak terlalu panjang, gitu ya. Satu paragraf itu paling tidak isinya 3 kalimat, maksimal 5 sampai 7 kalimat. 7 kalimat itu sudah pol-pole. Dan 3 sampai 5 baris, karena belum tentu satu kalimat itu satu baris, bisa saja 2 baris. Gitu. Ini malah mungkin nah, sama ini. Nah, ini bisa dipenggal di sini. Selain itu, nah ya, tidak saya ubah, ini hanya saya beritahukan. Tadi kan seperti ini. Kedawan loh. Nah, lalu ubah seperti ini. Nah, bagaimana cara memenggal paragraf seperti ini? Gunakan konjungsi seperti ini. Selain itu, gitu ya. Namun berbeda dengan hal tersebut, berbeda dengan pendapat si X, gitu. Kalau merupakan persamaan atau kesetaraan, bisa sejalan dengan hal itu. Ya. Kemudian apalagi terkait dengan hal tersebut. Nah, jangan langsung menurut mudah. Model pembelajaran tersebut termasuk dalam pendekatan berpikir dan berbasis masalah. Ini tidak tepat. Seharusnya apa? Sejalan dengan pemikiran Hida bahwa pembelajaran prompting lah. Kalau pakai istilah asing, kata asing harus ditulis atau dicetak. Tulis miring. Itu Cetak miring. Selalu diterapkan. Selain bahasa utama, itu ditulis sesuai dengan kaidah. Tuh. Begitu. Lalu kita ke sama, terlalu banyak teori yang tidak penting gitu ya, bukan pendukung. Kalau ini kamu masih ingin cantumkan, kemudian ini memang mendukung dari pendapat kamu, maka tulislah sesuai dengan kaidah. Ini saya nyatakan belum sesuai dengan kaidah. Karena satu paragraf langsung satu pendapat ini. Gitu. Belajar lagi tentang pengutupan. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan ya. Jadi tidak menulis ulang judul ya. Dan ini tidak kapital. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan. Ya ini ditulis biasa saja. Kecuali yang 10 SMK itu pokoknya ini ditulis sesuai dengan kaidah. Begitu Ratu dan teman-teman yang lainnya. Baik. Oke. Turunkan gitu ya. Untuk pelit-pelit.
Kita ke kerangka. Mana? Kerangka berpikir itu beda dengan alur penelitian atau desain penelitian. Jadi kerangka berpikirmu itu harus berisi begini. Ada masalah apa? Ya, kemudian kamu punya dalam tanda kutip tawaran apa untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah cara apa kamu menyelesaikannya, gitu ya. Yang keempat, jika ini ada ya, adalah dalam tanda kutip ramalan kamu dengan masalah yang sudah kamu sampaikan tadi, dengan cara yang kamu pilih, akan jadi apa atau akan seperti apa, terselesaikan atau bagaimana. Jadi ada ramalan keberhasilan ketika tawaran apa prompting gitu ya, itu tadi kamu tawarkan untuk masalah di dalam pembelajaran teks negosiasi itu tadi, hasilnya akan seperti apa. Ramalannya adalah bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan. Jika bisa diterapkan, dengan bukti apa. Gitu. Satu, terkait dengan silakan. Tadi sepertinya kamu ingin bertanya, gitu toh? Silakan. Iya Bu, untuk kerangkanya itu apakah harus ada itu Bu? Apa? Kayak yang kotak-kotak itu loh Bu. Bagan alir. Ya bagannya Bu. Ya, yang penting adalah tak tulis mungkinnya ya bagi mahasiswa yang lain. Ini nanti saya unggah supaya teman-teman yang lain yang tidak sempat bimbingan virtual seperti ini bisa menyaksikan di YouTube ya. Kerangka berpikir itu isinya adalah, ini secara ringkas ya, masalahnya apa, gitu kan. Kemudian kamu punya tawaran solusi apa, apakah dengan menggunakan suatu model atau menggunakan suatu media supaya masalah itu bisa terselesaikan, begitu ya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara apa kamu menyelesaikan? Ini biasanya ada di metode. Ini bisa terbaca di metode. Ini bisa terbaca pada rumusan dan juga latar belakang ya. Kamu punya tawaran atau solusi apa? Itu bisa model, bisa media, bisa strategi, pembelajaran dan lain-lain dan sejenisnya, gitu ya. Nah, apakah kerangka berpikir itu dirumuskan dalam bagian alit? Ya, untuk bisa dibaca lebih efektif, kemudian diketahui lebih jelas alurnya, maka kerangka berpikir itu tuangkan ke bagian alir. Ya, ada masalah apa, kemudian solusimu apa, dengan cara apa. Nah, peserta didik, apakah ini tepat? Kamu bisa mempresentasikan? Ini nanti update lagi ya alamatnya. Ini namanya bagian alir, no. Ini namanya bagian alir. Peserta didik dan guru. Peserta didik dan guru ngapain ini dalam panahnya?
Itu peserta didik dan guru itu sama-sama melakukan pembelajaran dengan penerapan model yang saya tawarkan tadi, Bu. Ya, berarti sebelumnya itu kan ada masalah yang tidak kamu utarakan di sini. Sebelum ada peserta didik dan guru menerapkan model ini ya, melakukan sebuah aktivitas pembelajaran atau proses pembelajaran menggunakan model yang kamu tawarkan ini, sebelumnya kan ada masalah. Nah, masalah ini tidak kamu utarakan. Gitu. Oh, berarti dituangkan di lembaga juga ya, Bu? Nah, ini tadi loh, Nak. Ini loh. Iya, yang 4 poin itu. Iya. 3 poin dituangkan ke sini. Gitu. Oke? Tidak ada teori-teori kayak gini, nggak ada. Ya. Iya. Ada apa di kelas ini, ya, yang dialami peserta didik ini, kemudian solusinya dengan apa, sehingga peserta didik dan guru ini melakukan proses pembelajaran menggunakan model yang kamu tawarkan, itu toh, dengan cara apa, itu, kemudian hasilnya bagaimana. Ini, hasil menulis teks negosiasi. Itu bagaimana? Kan bisa saja tidak bisa diterapkan. Bisa saja bisa diterapkan atau bisa diterapkan dengan hasilnya yang sekian, sekian, sekian. Keberhasilan itu kan berlevel, no? Gitu. Paham ya? Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang dialami oleh Ratu. Gitu. Ada lagi kah di kerangka berpikir yang saudara ingin tanyakan? Bahkan instrumen Bu. Dan lain-lain itu kan kamu harus di sini tepat gitu loh. Saya bisa melihat di sini keliru, ya, bahwa kerangka berpikirmu atau pemikiranmu itu keliru dari kerangka yang kamu susun ini, gitu. Itu adalah gunanya bagian alia. Itu ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi kah pertanyaan dari Ratu, Yuanda, Anestin, atau Jajang? Silakan. Ini saya stop share dulu. Kita akan pindah ya di link berikutnya karena ini dibatasi waktu. Ada lagi? Masih ada waktu 6 menit. Laila izin bertanya, Bu. Laila. Kemarin solusi dari Bu Fat mencari hal baru di novel yang telah direkomendasikan Pak Broto, Bu. Lalu kemarin hari Rabu saya gimana, Bu? Kita membahas dulu dari tadi, dari latar dan sampai ke kerangka berpikir dulu. Ini belum ke kamu ya, ini masih ke Ratu. Ya. Kalau ada yang tidak kamu pahami, kamu silakan bertanya. Ketika kamu mengalami itu, jadi tidak bertanya lagi, gitu loh. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa. Giliran ya. Yuanda, ada pertanyaan? Saya hanya ingin bertanya, Bu. Kan kemarin saya sudah mengirimkan proposal. Terus revisi proposal, terus apakah ada yang kurang atau bagaimana Ibu untuk proposal saya? Karena kan saya hari Selasa kemarin mengirimkan revisi proposal ke Bu Fatimah dan ke Bu Pipit. Namun yang ke Bu Pipitnya belum dikoreksi, Bu, belum dibaca gitu. Saya dengan Lailatul. Ini kita membahas dulu dari bab 1 itu sampai ke kerangka berpikir. Ya, jika Yuanda ada yang tidak
dipahami, maka bisa menanyakan supaya nanti tidak mengulang-ulang pertanyaan. Oh, oh iya Bu. Ya. Kamu apakah sudah melakukan apa yang saya tuliskan tadi? Apa yang sudah saya sampaikan tadi? Nanti juga akan saya share screen itu skripsi kamu atau kamu yang share screen. Tuh. Supaya dijelas. Oke? Iya Ibu. Ya. Sudah paham dengan paparan saya, Yonda? Sudah Ibu. Ya. Ini saya close dulu begitu dan berpindah link berikutnya. Oke? Baik, kita akan melihat ya. Baik, Bu. Benar, jangan keluar dulu.